Jadi apa itu peta? Nah, aku tuh kalau belajar aku suka banget nulis, dikasih bold atau enggak ditandain gitu buat keyword-nya supaya kalian juga makin gampang. Jadi peta itu pada intinya adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dan ditampilkan pada bidang datar, gitu. Jadi, kenapa bidang datarnya aku tekenin, karena kalau misalkan di bola itu kan global ya namanya, udah beda hal lagi. Pokoknya peta tuh kayak gitu. Terus aku mau nanya dong, di sini ada yang tahu nggak fungsi-fungsi peta? Ini sebenarnya gampang banget guys, cuma kayak logika aja gitu. Peta tuh untuk apa sih fungsinya? Coba aku mau tahu dong di chat ataupun on mic siapapun. Komunikasi informasi ke ruangan. Iya benar. Terus ada lagi nggak yang lain? Mengetahui lokasi objek. Nah itu, bener banget. Jadi intinya kalau ditanya tentang fungsi peta, ya nggak jauh-jauh dari itu. Karena kan ya kalian tahu sendiri kan peta kayak atlas gitu untuk apa sih? Untuk lihat lokasi kan. Nah di sini aku emphasize lagi, aku bagi jadi 6. Jadi fungsi peta itu, sebentar, ada menunjukkan lokasi, menggambarkan luas, pola, dan bentuk alam, terus juga menentukan arah dan jarak, menunjukkan ketinggian atau kemiringan tempat. Ini tuh untuk nanti ada peta topografi, nanti kita bakal belajar juga. Terus juga memungkinkan pengambilan kesimpulan dari data tersaji. Jadi kayak dari peta itu kita bisa loh nanti misalkan tentuin kayak lokasi mana sih yang cocok untuk misalkan daerah pertanian, karena dilihat dari ketinggiannya, reliefnya gitu-gitu kan. Oke, terus next kita bakal ada ngomongin jenis peta. Nah, jenis peta nih ada banyak banget. Aku mau tahu dong dari kalian tuh ada yang tahu nggak sih jenis peta tuh apa aja? Ada yang tahu nggak, guys? Ada peta rupa bumi, Kak. Ada peta tematik juga. Sama kalau di rupa bumi dibagi jadi topografi sama korografi. Bener, ini udah jago banget nih ya kayaknya nih. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Ini ada jenis-jenis peta. Nah, di sini aku bakal kasih tau kalian cara gampang ya. Jadi itu kalau ada bertiga ya. Pertama tuh ada berdasarkan skala, berdasarkan isi, dan berdasarkan bentuk. Kalau misalkan berdasarkan skala tuh ada besar, sedang, dan kecil, dan di situ udah aku tulisin skalanya. Nah, kalian pasti mikir, kok besar tapi skalanya kecil? Terus kebalikannya, kok kecil itu skalanya besar? Nah, ini aku mau kasih kalian cara gampangnya. Ingat aja kalau peta besar itu biasanya dia nge-zoom in. Jadi peta besar tuh cakupannya kecil kayak misalkan kecamatan. Nah, itu tuh pakai petanya besar. Yang skalanya kecil tapi nanti hasilnya tuh kayak zoom in gitu. Sedangkan kalau peta kecil itu berarti yang cakupannya lebih luas. Kayak misalkan peta negara, peta Indonesia, itu tuh kayak gitu. Nah, berdasarkan isi ada dua, ada umum sama khusus. Aku mau tanya teman-teman ada yang bisa ngasih contoh nggak kalau peta khusus tuh kayak gimana sih? Pada intinya tuh kalau misalkan umum tuh yang kayak yang kayak peta biasa yang di atlas gitu-gitu. Kalau peta khusus atau tematik, ingat aja kata keyword-nya tuh tema, berarti tuh peta itu tuh punya tema tersendiri. Ada yang tahu nggak contoh peta tematik tuh kayak gimana? Ini Kak, peta persebaran penduduk. Ya benar. Terus tadi ada yang ngomong lagi selain Cindy. Peta persebaran bahan tambang. Nah iya benar banget. Jadi kalian udah pada paham ya. Terus kalau misalkan berdasarkan bentuk, ada 3. Yang pertama peta timbul atau relief, peta biasa atau dasar, dan 3 peta digital. Di sini udah pada ngerti kan bedanya. Pada intinya kalau peta timbul tuh biasanya dia pakai, dulu tuh ada di tempat aku SD, peta timbul dibikin kayak pakai dari bubur kertas gitu, jadi ada berteksturnya gitu. Kalau peta biasa ya peta yang di kertas gitu, dan peta digital tuh dari kayak komputer gitu dilihatnya ya. Dari sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Apa udah jelas kita boleh lanjut? Mulai ulang Kenapa? mulai ulang yang berdasarkan skala agak kurang nangkep. Oke. Jadi berdasarkan skala yang tadi aku bilang tuh ada 3 skala, yang peta besar, peta sedang, dan peta kecil. Nah, kalau peta besar ini skalanya 1:5.000 sampai 1:250.000. Dan ini selanjutnya bisa dilihat sendiri ya. Nah, kalau peta besar, ingat aja kalau peta besar tuh cakupannya kecil. Jadi kayak kecamatan gitu loh. Kayak misalkan Tanjung Priuk petanya sebesar apa? Petanya tuh biasanya peta besar. Terus kayak misalkan Kecamatan Kelapa Gading tuh pasti petanya pakai peta besar. Nah, tapi kalau peta kecil itu tuh cakupannya lebih luas. Kayak misalkan peta negara, peta misalkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, itu biasanya pakai yang skalanya kecil, kayak gitu. Udah paham belum yang tadi nanya? Udah, Kak. Oke.
Oke, sama-sama. Sekarang kita lanjut ya. Karena tadi udah pada paham semua kan, nggak ada yang mau nanya lagi. Aku mau nanya nih, kalau menurut kalian ini tuh peta apa? Coba yang Kecamatan Tawangsari dulu deh. Menurut kalian itu peta apa? Sedang. Coba diperhatiin deh teman-teman. Di sini ada skalanya. Peta besar. Peta besar. Peta besar, Kak. Oke. Bener ya, peta besar nih. Tadi dilihat dari sini. Ya, udah benar. Kalau misalkan yang peta potensi ikan perairan ini, menurut kalian apa? Khusus. Peta khusus tematik. Jadi udah pada paham ya, beda-beda dari jenis-jenis peta ya. Oke, terus abis ini kita bakal move on ke yang namanya komponen peta. Kalau dari kalian ada yang tahu nggak sih komponen peta tuh meliputi apa aja? Judul peta, skala, tanda orientasi atau mata angin, simbol, legenda, garis koordinat, lembaga pembuat peta, tahun pembuatan, sama peta inset. Keren banget nih, oke. Bener ya teman-teman, Nasma lancar banget nih, hebat banget. Pasti udah belajar ya sebelum ini. Oke, kita langsung lanjut ke komponen peta. Tadi bener, banyak banget yang bilang judul. Nah, judul peta ini biasanya di bagian atas menyebutkan lokasi wilayah. Nih di atas, di tengah, hurufnya kapital semua. Nih, yang bisa kalian lihat. Terus ada skala. Skala ini adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, nanti di slide-slide lebih lanjut kita bakal bahas lebih mendalam tentang skala, tapi untuk sekarang itu aja secara singkatnya. Terus juga ada tanda arah atau orientasi, ini menunjukkan mata angin. Biasanya tuh yang ditunjuk tuh yang utara doang, yang ditandain U gitu tuh. Nih, kalau di sini kayak gini. Dan di sini ini tuh ada skalanya tapi kecil banget nih di sini. Kayak gitu. Biasanya sih kalau misalkan di atlas tuh lebih gede ya tulisan skalanya, tapi itu agak lebih kecil di situ. Kita lanjut, ini masih masuk komponen peta ya. Jadi ada warna ini fungsinya untuk mempertegas objek. Kalau misalkan biru, itu melambangkan kedalaman, hijau itu dataran rendah, kuning itu dataran tinggi, coklat itu pegunungan. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Kalau aku mau nanya nih, kalau misalkan makin dalam tuh, birunya makin tua atau makin muda? Ini ya, oke, ya benar banget teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Jadi tuh kan kita nggak mungkin ya kalau misalkan petanya black and white, kita kan nggak mungkin bisa beda ini sebenarnya yang laut mana, yang daratan mana, yang pegunungan yang mana, kita nggak bisa ngenalin. Nah, oleh karena itu makanya harus ada warna untuk mempertegas objek-objek yang ada pada peta. Terus ada juga yang namanya legenda. Legenda ini arti-arti simbol. Sebenarnya tuh di setiap atlas itu beda-beda biasanya, tapi pada intinya tuh sama sih kayak gini nih, yang aku cantumin sekalian di sini. Ini legendanya udah lengkap, udah ada skala, udah ada tentang warna, udah ada tentang legenda-legendanya juga. Jadi kalau misalkan titik, itu menyatakan persebaran. Kalau misalnya garis, dia itu menyatakan data kualitatif bersifat grafis. Ya, kayak misalnya sungai, jalan raya, itu pasti dilambanginnya dengan garis. Kemudian ada yang namanya inset. Jadi kalau kalian misalkan perhatiin di dalam peta itu ada kayak sisipan kecil gitu loh, kayak gini nih. Ini tuh kayak versi zoom out-nya dari ini gitu loh. Jadi kalau dilihat dari lebih jauh lagi, ini tuh peta yang ini tuh yang ini, yang dikotakin warna merah gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak terkait komponen peta? Jelas Kak, tapi Mama minta tolong di pelan-pelan ya Kak ya. Aku anak pinjam soalnya agak keburu-buru jadinya. Oke, tapi yang ini sejauh ini udah jelas kan ya? Apa ada yang mau aku ulang teman-teman? Aku minta tolong ini Kak, yang contoh tadi yang macam-macam peta kan ada yang berdasarkan isi, ada yang umum sama khusus. Boleh minta tolong nggak diulang contohnya? Oke, sebentar ya. Aku balik dulu ya bentar ya teman-teman. Nah di sini, jadi tadi ada yang nanya kalau misalkan jenis peta umum dan khusus tuh bedanya kayak gimana. Jadi kalau umum itu peta pada umumnya, jadi kayak ada peta topografi, korografi. Topografi tuh nanti kita bakal bahas, peta topografi tuh kayak berdasarkan ketinggian, jadi landai atau enggaknya suatu peta, itu namanya topografi dan itu masuknya jenis peta umum.
Terus juga koreografi itu kayak peta biasa gitu, kayak peta Indonesia itu masuk ke koreografi, dan peta dunia itu juga masuk ke peta umum. Jadi pada intinya peta umum tuh ya udah peta yang biasanya kelihatan kenampakan alamnya, kayak ya udah negara gitu-gitu. Nah, kalau khusus atau tematik tuh jadi peta yang punya temanya tersendiri gitu, kayak misalkan persebaran curah hujan, atau misalkan persebaran penduduk, atau kayak persebaran mata pencaharian. Pokoknya tuh petanya bentuknya tuh nggak harus kayak umum gitu loh. Jadi kayak nih contoh peta khusus ya, kayak gini. Nih kayak misalkan ikan tuna mata besar tuh di mana-mana aja. Jadi kayak ada temanya gitu loh. Nah, kalau ini tuh temanya peta potensi ikan. Terus yang kayak tadi aku bilang curah hujan juga bisa, kayak misalkan di Bogor mungkin curah hujannya lebih tinggi. Nah, itu nanti ditandainnya dengan apa gitu, misalkan awannya jadi lebih banyak kayak gitu. Jadi kelihatannya bedanya kalau ini tuh peta umum, ini tuh peta tematik atau khusus. Gitu ya. Udah ngerti ya? Makasih banyak, Kak. Oke. Makasih, Kak. Iya, kalau ada yang mau nanya langsung tulis di chat aja ya. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke sini. Proyeksi peta. Aku mau tanya teman-teman, ada yang ngerti nggak sih proyeksi peta ini fungsinya buat apa? Nggak ada yang tahu ya? Ini bukan Kak, menyajikan representasi wilayah dari global bumi bidang datar. Oke, jadi itu juga benar ya. Jadi pada intinya proyeksi peta ini kita memproyeksikan sesuatu gitu untuk ngelihat pada intinya kan bumi itu bulat ya. Maksudnya bumi itu ya kayak global gitu. Nah, kita butuh proyeksi peta ini untuk bikin jadi suatu peta gitu loh. Jadi kan dari bulat kita bikin jadi rata gitu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya proyeksi peta. Nah, mungkin ini beberapa dari kalian ada yang masih bingung atau mungkin kayak mikir ini apaan nih, susah banget, ribet banget, tapi aku coba jelasin pelan-pelan ya. Jadi bidang proyeksi peta ini ada berdasarkan proyeksi dan ada berdasarkan kedudukan sumbu. Nah, kalau proyeksi ini kalian ingat aja ada 3 kalau menurut bidang proyeksi, azimut atau azimutal atau zenital, ada yang namanya kerucut dan silinder. Kalau kerucut sama silinder kalian udah tahu kan, maksudnya bentuknya kayak gimana. Nah, kalau azimut ini ingat aja itu cuma kayak ya udah kertas datar gitu, bidang datar. Oke, jadi intinya kalau berdasarkan bidang proyeksi itu cuma bentuknya doang. Kalau azimut kertas, kalau kerucut ya kerucut, kalau silinder ya silinder gitu. Nah, kalau berdasarkan kedudukan sumbu, ada yang normal, ada yang transversal, ada yang miring. Nah, kalau cara aku ngingetnya, kalau misalnya normal itu, normal tuh ya udah biasa gitu. Kalian lihat kerucut kan aslinya biasanya kayak gini ya, kerucut gak ada yang miring-miring gini kan, kerucut tuh ya udah yang bidang ratanya di tengah gitu, kerucut ya udah kayak topi, cone gitu. Nah, kalau silinder juga normalnya bentuknya kayak gini gitu loh. Dan azimut juga ya udah kertas di atas di atas peta aja gitu kayak gitu. Nah, kalau transversal, ingat aja transversal itu kayak azimut tapi 90 derajat. Jadi kayak yang kayak gini jadi kayak gini. Terus dari yang berdiri jadi tiduran kayak gitu. Terus juga cara ngingatnya kalau yang miring, ingat aja kalau miring itu jadi dia tuh nanggung. Jadi kayak lurus enggak, tapi 90 derajat juga enggak gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah. Nah, jadi kalau miring ini membentuk sudut dengan sumbu bumi atau kayak 45 derajat gitu intinya. Di sini ada yang mau bertanya nggak? Ini pasti agak bingungin sih, jadi nggak apa-apa tanya aja teman-teman kalau ada yang nggak ngerti. Kak, boleh dijelasin Boleh diulang nggak Kak? yang proyeksi, fungsi proyeksi petanya nggak? Oke. Jadi pada intinya proyeksi peta ini cuma untuk sekedar kayak cara ngelihatnya gitu loh. Jadi nih, proyeksi peta nih azimut, kerucut, dan silinder. Kalau azimut ini, ya karena ini dia nyentuhnya di atas, azimut ini fungsinya untuk melihat daerah kutub. Kutub kan di atas ya, kutub di atas di bawah kayak gitu. Nah, kalau kerucut itu kalian lihat dia nyinggung 45 derajat, berarti dia itu daerah yang kayak Eropa, Amerika. Oke, kalau silinder kalian lihat dia nyentuhnya yang kayak di bagian sini-sininya gitu loh, di tengah-tengahnya gitu. Jadi itu di daerah Khatulistiwa kayak oke, coba sekarang aku tanya, kalau misalkan Indonesia dia pakai proyeksinya azimut, kerucut atau silinder? Kerucut. Silinder Kak. Silinder.
Ini masih ada yang jawab kerucut, masih ada yang jawab silinder. Nih aku coba kasih tahu lagi lebih gampangnya lagi. Kalau azimut udah ngerti ya, pokoknya kalau azimut itu dipakainya untuk yang kutub. Karena ya di atas apalagi sih kutub doang kan. Nah, kalau kerucut sama silinder, kalian tahu kan Indonesia tuh letaknya di garis khatulistiwa yang berarti di tengah-tengah bumi gitu kan, di tengah-tengah lingkaran bumi. Nah, kalau kerucut ini tuh di antara kutub dengan khatulistiwa. Jadi kayak yang di tengah-tengah tuh apa sih, Eropa, negara-negara Eropa gitu kan. Nah, jadi kalau Indonesia itu masuknya silinder ya teman-teman, karena dia di garis khatulistiwa. Oke, jadi kalau ingat lagi, kalau azimut itu di daerah kutub, kalau kerucut itu daerah-daerah kayak Eropa, Amerika, dan kalau silinder tuh yang di garis khatulistiwa. Udah ngerti belum teman-teman? Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Jadi ini aku mau ngasih tau aja, waktu itu aku di UTBK juga dapat soal kayak gini, cuma soalnya tuh waktu itu aku dapetnya kayak ya kayak gitu, kayak Indonesia tuh masuknya pakai proyeksi apa, azimut, kerucut, atau silinder, cuma yang gitu-gitu doang kok teman-teman. Jadi nggak mungkin itu kayak misalkan azimut transversal atau kerucut miring, nggak kayak gitu. Cuma yang ditanya yang penting kalian ingat proyeksinya aja. Terus kalau kedudukan sumbu ingat aja normal tuh ya normal biasa, transversal 90 derajat, dan kalau miring tuh 45 derajat kayak nanggung gitu. Oke, udah ngerti ya teman-teman? Kak, aku mau nanya dong, Kak. Iya boleh, kenapa? Kak, aku pernah baca gitu kan ada proyeksi gubahan, itu sebenarnya ada atau gimana sih? Jadi aku nih ya, sebenarnya aku tuh selama ini belajarnya cuma ada yang 3 ini doang gitu. Maksudnya 3 bidang proyeksi dan 3 berdasarkan dudukan sumbu. Karena emang kalau kalian lihat di buku-buku UTBK, mau itu di Wangsit, mau buku bimbel juga tuh ngejelasin cuma 3 ini. Mungkin itu kayak istilah nama lainnya kali ya. Mungkin itu yang kayak kerucut gitu kali ya jatuhnya. Tapi kalau misalkan istilah yang dipakai yang ada di buku-buku, aku kan bikin materi ini dari 3 buku ya, dan yang ada tuh cuma ini doang gitu loh. Mungkin itu istilah nama lainnya gitu kali ya, cuma nanti aku coba cari tahu lagi, nanti aku kasih tahu ke kamu ya, Cindy. Oke, Kak, makasih. Oke, terus sekarang kita lanjut ke skala. Tadi masih inget gak skala tuh pengertiannya apa, teman-teman? Perbandingan jarak Sebenarnya sama jarak peta. asli yang sebenarnya dengan Perbandingan jarak pada sebuah peta dengan jarak di lapangan. Oke, bener banget. Jadi, udah tahu semua ya. Jadi, skala itu benar, perbandingan antara 2 titik pada peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan secara mendatar. Oke, dan ini ada rumus-rumusnya. Jadi pada intinya kalau kalian ditanya soal kayak gini, kalian tuh bisa main dulu. Yang koko nanti. Punya huruf O juga. Ini ada yang mau nanya. Nia mau apa nggak sengaja ke unmute? Oh, oke, aku lanjut ya. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau cari skala tuh kayak satuannya disamain dulu. Ini kan sentimeter sama kilometer ya. Kalian tuh samain dulu. Oke, ini coba aku kasih pembahasannya. Apa mau coba dulu nih teman-teman? Coba dulu nggak sih biar seru. Aku mau tahu kalian paham apa enggak. Jadi nanti tuh caranya tinggal 20. Pokoknya kan skala itu perbandingan antara jarak dengan peta. Nih, jarak pada petanya segini. Terus jarak sesungguhnya di lapangan tuh segini. Coba deh kalian coba cari dulu. Aku kasih 2 menit ya teman-teman. Nanti jawabannya di chat aja biar nggak ada yang dengar jawaban kalian. Biar nanti aku sendiri yang lihat. Oke? Aku mau minum dulu sebentar. Aku izin minum dulu ya teman-teman. Aku haus. Ya ampun. Dicoba ya teman-teman biar aku bisa paham juga kalian ngerti apa enggak. Aku tungguin nggak apa-apa 2 menit.
Oke, ini udah ada beberapa yang chat direct message ke aku. Oke, udah ada yang benar, udah ada, tapi masih ada yang kurang juga nih. Bentar, kita tunggu bentar lagi ya teman-teman. Nah, ini udah ya. Aku ada 2 jawaban nih, ada yang 1:5.000, ada yang 1:50.000. Menurut kalian yang benar yang mana nih? Kilometer kalau di 10, bentar maaf. 10 kilometer kalau dijadiin sentimeter berapa teman-teman? 1 juta. Oke. Sebentar. Jadi, di sini aku bisa nulis gak ya? Aku coba bentar ya. Oh, nggak bisa teman-teman. Jadi, kalau misalkan tadi berapa? 1 juta ya? Berarti kalau misalkan 20 banding 1 juta, kalau diperkecil jadi berapa teman-teman? 1 banding berapa? 1:50.000. Benar. Nah, tadi tuh masih banyak banget yang jawabnya 5.000 ya, banyakan yang jawab 5.000 daripada 50.000. Kita coba lihat ke pembahasannya ya. Nih, jadi tadi yang kayak tadi aku bilang, diubah dulu ke satuan yang sama, yaitu sentimeter. Nah, skala ini, cara carinya kan jarak pada peta tadi 20 cm dan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya tuh, maaf, berapa sih? 10 km. Nah, itu dia. Jadi 20, dan kalau ke sentimeter kan nolnya nambah 5 ya. Terus tinggal diperkecil, jadi skalanya 1:50.000. Kayak gitu ya teman-teman. Udah pada ngerti nggak? Yang tadi jawab. Maaf. Oke, tadi kamu jawab berapa, Ainun? Belum jawab, aku linjur. Oh, oke. Jadi kayak gini ya, aku balik ke soalnya dulu. Nih, aku bacain dulu soalnya. Jarak kota Y dan kota Z pada peta adalah 20 cm. Sedangkan jarak sesungguhnya ketika diukur di lapangan adalah 10 km. Berapa skalanya? Oke, jadi skala nih, perbandingan antara 2 titik jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Coba tadi Ainun ya, aku mau nanya dong, kalau di sini berarti jarak pada petanya tuh yang mana? Yang 20. Oke, itu jarak pada peta. Kalau misalkan jarak yang sebenarnya berarti 10 yang mana? km. Oke, jadi itu tuh maksudnya perbandingan tuh tinggal 20 banding 10 km. 20 cm banding 10 km. Nah, cuma kan nggak bisa ya kalau misalkan satuannya beda gitu, kita harus samain. Nah, kita harus sama-samain ke sentimeter. Jadinya kayak gini. Nah, ini 20, ini 10 km nih. 10 km kalau ke sentimeterin jadi 1 juta. Udah ngerti belum Ainun sampai sini? Yang belum ngertinya tuh kenapa 20-nya bisa jadi 1. Oh, 20 ini diperkecil loh. Jadi 20 bagi 20 kan 1. 1 juta bagi 20 tuh 50. Oh iya, oke Kak. Iya, jadi kan, ya, jadi kalau skala tuh nggak biasanya ya teman-teman, aku juga nggak pernah lihat skala tuh yang jadinya kayak gini, pasti 1 banding berapa, karena jadi lebih gampang gitu. Jadi maksudnya 1:50.000 nih, 1 cm di peta, itu di aslinya itu 50.000 cm. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Masih ada yang mau tanya nggak teman-teman? Paham, Kak. Oke, udah paham kita ya. Nah, ini next kita ketemu yang namanya kontur interval. Sebenarnya aku ini tadi nggak mau masukin ini, cuma aku dapat soal ini pas UM-UGM, jadi kayaknya aku harus masukin gitu. Karena ini menurut aku bukannya tricky sih, tapi emang kayak ada beberapa hal yang harus dihafal aja. Jadi kontur interval ini adalah jarak di antara 2 garis kontur. Nah, garis kontur tuh apa maksudnya? Garis kontur tuh kayak selisih ketinggian gitu deh istilahnya, oke? Garis kontur biasanya terdapat di peta topografi atau peta ketinggian, selisih ketinggian yang tadi aku bilang di awal.
Jadi semakin dekat jarak CI, maka semakin curam ya. Jadi begitu pula sebaliknya, oke? Nah, ini ada rumus di sini teman-teman. CI atau kontur interval sama dengan 1/2000 kali skala. Nah, 1/2000 ini tuh konstanta. Jadi kalau ditanya kenapa, emang rumusnya begitu, teman-teman. Aku juga pada intinya dari dulu aku dapat rumusnya kayak gitu, karena emang udah mutlak, rumus mutlaknya kayak gitu. Nah, di sini aku ada contoh soal. Kita bahas bareng-bareng aja ya teman-teman, biar aku coba guide kalian pelan-pelan juga. Jadi tadi aku bilang kontur interval itu kan jarak antara dua garis kontur kan teman-teman. Coba kalau teman-teman lihat di sini, kontur intervalnya itu berapa? 50, Kak. 50 tuh dari mana? Udah bener kok, cuma aku mau tanya aja. Dari 50 ke 100, 100 ke 150, 150 ke 200. Iya, Oke. Kak, kayak gitu. Oke, itu udah bener ya. Jadi kontur interval udah ngerti ya jarak di antara dua garis kontur. Nah, itu kalian udah paham tuh. Nah, terus ini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Skala dari peta topografi di samping adalah, nah teman-teman ini yang ditanya skala. Jadi intinya tuh kalau misalkan kayak gini, dari rumus ini kalian tinggal bolak-balik aja gitu. Jadi kita langsung mau coba dulu apa langsung dibahas nih teman-teman? Coba dulu, coba, Kak. Ya udah coba dulu ya. Aku kasih waktu 2 menit. Terus nanti chatnya boleh di PC di DM ke aku aja. Jadi kan teman-teman kalau di rumus ini yang ditanya CI nih. Tapi kalau di soal yang ditanya tuh skala. Jadi tinggal kalian puter-puter aja gitu. Oke, ini udah ada lumayan banyak ya yang nge-DM ke aku dan jawabannya, oh ini benar semua nih kali ini, benar semua. Jadi 1/100.000 ya. Kalau buat yang belum paham, ini aku kasih tahu caranya kayak gimana. Jadi kan tadi kalian udah ngerti ya cara cari, sebentar, kontur intervalnya. Jadi kontur intervalnya udah benar 50 dan mencari skala. Nih, yang ditanya tuh skala. Jadi tinggal dibalik aja teman-teman. Jadi CI kali 2000 gitu. Nah, jadi 50 kali 2000 kan jadi 100.000 ya. Jadi skalanya itu 1/100.000. Udah paham belum teman-teman? Kak, mau nanya Kak, Iya, boleh. yang kontur interval tadi tuh Kak, dapatnya dari selisih antara satu wilayah ketinggian satu dengan wilayah ketinggian yang lainnya Kak? Iya, pokoknya ini kan kita bisa lihat ya, di sini ada kayak istilahnya 3 titik poin lah ya. Dan dari 3-3-nya ini selisihnya tuh semuanya 50 kan. Nah, nanti juga biasanya di soal-soal tuh kayak gitu, antara ketinggiannya yang ditunjukin tuh cuma 1, atau kayak gini 3, tapi kayak semuanya tuh sama-sama 50 gitu loh. Jadi nggak mungkin kontur interval itu ada yang beda-beda gitu ya. Jadi udah pasti kayak gitu. Udah ngerti belum? Kayak ini 50, 150 tuh semuanya pasti 50 juga kayak gitu. Makasih ya Kak. Iya. Ada yang mau nanya lagi ya tadi? Enggak ya? Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini tuh terakhir. Jadi di sini aku bakal ngasih tau kalian cara mengubah peta atau skala. Nah, ini juga ini biasanya keluar juga kok di soal-soal mandiri. Jadi tuh ada
dua cara pada umumnya, ada dengan alat dan juga tanpa alat. Kalau dengan alat, itu kayak misalkan fotokopi, pantograf, atau fotografis. Nah, fotokopi kalian tahu kan kayak gimana, fotokopi tinggal di copy gitu. Nah, terus kalau pantograf ini tuh kayak sejenis, dia tuh kayak alat gitu teman-teman, kayak jangka gitu. Kalian tahu kan jangka buat bikin lingkaran, nah itu juga sejenis kayak gitu. Kalau fotografis, dia tuh kayak pemotretan lewat udara dengan kamera. Oke, jadi jatuhnya kayak, ya Indraja SIG gitulah teman-teman, jadi kayak pakai alat di foto gitu dari udara. Nah, kalau tanpa alat, ini ada grid dan square method. Nah, ini tuh apa sih? Pada intinya cuma gambar tapi di bidang yang lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau misalkan mau diperbesar ya jadi dibikinnya di tempat yang lebih besar, kalau mau diperkecil di tempat yang lebih kecil. Sebenarnya grid ini juga butuh alat, dalam artian alatnya tuh butuh cuma kayak kertas dan pensil dan penggaris gitu ya teman-teman. Jadi kayak lebih sederhana lah. Tapi kalau dengan alat yang ini tuh lebih kompleks kayak dengan fotokopi, pantograf, fotografis gitu ya teman-teman. Oke. Ada yang mau tanya nggak teman-teman di antara semuanya, atau ada yang mau aku ulang karena aku kecepatan atau belum ngerti teman-teman? Kak, aku boleh minta tolong ulang yang pantograf nggak? Oke, sebentar ya. Oke, jadi pantograf ini sebenarnya aku dari dulu belajar cara mengubah peta atau skala tuh nggak pernah dijelasin kayak detailnya caranya gimana. Kalau fotokopi kan kita tahu ya kayak gimana, pakai mesin fotokopi. Nah, tapi kalau pantograf ini dia tuh pakai alat yang kayak, kalian tahu jangka kan, pokoknya tuh buat bikin lingkaran. Nah, fungsi dari si pantografnya ini, jangka buat bikin petanya ini tuh supaya lebih akurat gitu loh teman-teman. Jadi kayak lekukan petanya tuh benar. Kayak gitu. Udah ngerti belum? Mau aku coba cariin foto pantograf kali ya? Sebentar ya teman-teman. Oh ya, terus abis ini bakal ada kuis, jadi kalian jangan pergi dulu karena kuisnya bakal seru banget. Bentar ya teman-teman, aku coba stop share. Terus kalau ada yang mau nanya, boleh banget di chat. Nah, aku coba kasih lihat pantograf kayak gimana ya. Ini buat yang tadi nanya, pantograf tuh kayak gini. Nah, nanti cara kerjanya tuh kayak gini. Tuh, buat digambar kayak gini. Prinsip belajar genjang. Biasanya arsitek punya itu ya, kayak gitu. Iya, emang kayak gini tuh biasanya pada intinya untuk bikin gambar lebih akurat deh, teman-teman. Nih. Kayak gitu. Nah, kayak gini bisa untuk memperbesar atau memperkecil skala, kayak gitu. Oke, terus ini ada yang nanya juga DM lewat aku, masih bingung tentang yang grid atau square, boleh dijelasin ulang nggak ya? Sebentar, aku share screen lagi. Oke, jadi kalau yang di sini ini, itu tuh metode grid ya teman-teman, square method. Jadi dulu aku pernah dikasih tugas memperbesar peta. Jadi tuh caranya gimana? Caranya kalian bikin kotak-kotak dulu. Kalau misalnya di sini di petanya per kotak itu misalkan 4 cm, kalian kalau memperbesar tuh berarti dibikin 8 cm atau 3 kali lipatnya 12 cm gitu loh. Nah, nanti kalian tuh ikutin gitu loh, kayak misalkan ini 2 kotak dari atas tuh kayak gini ada lengkungannya. Terus kayak misalkan ini 2 kotak dari bawah ada lingkaran kecilnya, kayak gitu. Jadi pada intinya kayak bukan menjiplak juga sih, tapi ya menjiplak kan kayak langsung gitu kan. Kalau ini tuh kalian ngelihat gitu loh, ngelihat dari kertas lain, terus kalian coba bikin sendiri dengan diperbesar, dengan kotak-kotaknya nih yang lebih besar. Jadi kenapa dinamain square method? Karena untuk tahu kapan dilekukinnya, kapan digambarnya itu pakai kotak-kotak ini sebagai acuannya. Kayak gitu. Udah ngerti ya yang tadi nanya? Terus ada lagi yang nanya, kalau di fotokopi itu merubah skala peta sendiri ya. Kalau misalnya kayak gitu, kalian pernah nggak sih kayak fotokopi kertas kecil, kalau di fotokopi itu nanti jadi kertas A4. Itu kan gede sendiri ya. Kalau misalkan
fotokopinya sekecil apapun tuh pasti jadinya kertas A4 gitu kan. Karena kan kalau di abang-abang fotokopi biasanya udah kayak udah gitu kan kertasnya biasanya A4. Jadi iya dengan alatnya itu sendiri nanti jadi memperbesar sendiri gitu. Nah nggak enaknya pakai fotokopi mungkin jadi kalau yang dari kecil mau diperbesar jadi nggak HD gitu loh petanya. Jadi kurang agak titik-titik gitu deh pokoknya. Oke. Oke, udah paham ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau kuis. Aku stop share screen dulu. Kalau bisa pada ikut ya teman-teman. Nah iya ini benar juga kata Muhammad, kalau pakai metode grid kotaknya diberi angka agar lebih enak memperbesarnya, benar banget teman-teman. Sebentar aku siapin dulu. Aku share screen lagi ya teman-teman. Udah kelihatan belum teman-teman share screen-nya aku? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, buat teman-teman boleh langsung join ya. Ini kodenya udah ada di sini. Tunggu ya, Kak. Iya, nggak apa-apa, aku tungguin. Ini aku tungguin sampai 20.15 ya, teman-teman. Oke, Kak. By the way, untuk for reference aja, ini kuisnya tuh aku ngambil dari soal-soal SIMAK sama UM-UGM, jadi mungkin levelnya bakal agak susah, tapi nggak apa-apa, nanti di akhir kita bisa bahas lagi ya, teman-teman. Oke, ini aku mau langsung mulai ya. Oh, masih ada yang join. Oke, bentar-bentar. Ya, teman-teman yang belum boleh banget supaya kalian ada gambaran juga nanti soal-soal SIMAK tuh kayak gimana. Masih ada yang mau join nggak, teman-teman? Oke, oke. Ini yang tadi chat, Aras Kembang masih mau, udah masuk belum? Kalau udah kita langsung mulai nih. Oke, aku langsung mulai aja ya.
Oke. Ini aku selesain dulu, terus nanti baru bahas di akhir ya, teman-teman. Iya, Kak.
Oke. Sebentar. Bener-bener. Ini bisa ngelihat gak sih yang menangnya siapa, teman-teman? Di kalian gimana share screen-nya? Loading, Kak. Ya, padahal aku pengen tahu tadi siapa yang... Ya, bentar, ini bisa lihat gak ya? Oke. Nadia P. Ih, keren banget. Kok gini sih? Bentar. Oke. Oh, ini dia. Oke, teman-teman. Jadi dari tadi itu ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Dari pertanyaan-pertanyaannya. Coba ya kita lihat. Paling yang tadi pakai yang silinder azimut normal gitu-gitu, Kak. Bentar. Gue cek dikit aku, ya ampun. Yang mana? Nomor ini 1, nomornya Kak. urutan nggak, teman-teman? Yaudah kita bahas satu-satu aja ya. Coba ya. Kalau yang ini, kalian pada paham nggak? Itu belum tahu, Kak. Oke, jadi kayak gini loh, teman-teman. Ini kan sebenarnya soal aku waktu les dulu, terus aku juga salah jawabnya, tapi aku dikasih tahu sama guru aku nih. Ini kan peta yang digunakan untuk menentukan prioritas penempatan proyek kegiatan padat karya adalah, nah guru aku ini juga ngasih taunya kayak gitu, teman-teman, kayak highlight keyword-keywordnya gitu. Nah, di sini keywordnya tuh kegiatan padat karya. Nah, kegiatan padat karya itu apa sih? Kegiatan padat karya itu kan kegiatan yang butuh tenaga manusia banyak. Jadi yang dibutuhin itu yang pasti peta persebaran dan kepadatan penduduk. Gitu, teman-teman. Udah ngerti ya? Ngerti, Kak. Soalnya tadi kayak ngelihat karya, jadi apa ekonomi? Aku jadi Oh, jawab. iya. Iya, bener banget ke gue cek ekonomi. tadi. Jadi ingat aja padat karya itu berarti, kan ada padat modal, ada padat, ini jadi kemana-mana nih, tapi pada intinya padat karya kan berarti banyaknya di orang, kalau padat modal berarti banyaknya di uangnya gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau misalkan padat modal, mungkin jawabannya bisa pusat ekonomi, cuma kalau ini padat karya, jadi lebih ke penduduknya ya, teman-teman. Kalau ini udah tahu kan, teman-teman, tadi ini tuh ada di PPT-nya loh. Udah gimana? Iya, Kak, ada. Oke. Iya. Mungkin berarti kalau masih ada jawab yang salah, berarti kalian kurang perhatiin nih, atau enggak mungkin karena kepacu waktu juga kali ya, ini waktunya lebih cepat nih, 30 detik. Terus yang ini, yang nomor 3, ngerti nggak, teman-teman? Ngerti kalau 3. Oke, kita lanjut ya berarti. Ini juga kalau misalkan skala segini tuh udah jelas kan ya, teman-teman? Jelas, Kak. Iya, Kak. Terus nomor 5 sama 6 ada yang dibingungin nggak, teman-teman? Ngerti kok, Kak. Yakin nih, yang lain nggak ada nih? 5 sih. 5. Yang Oke, jadi 6 kan 6. Oh, 6. Proyeksi berdasarkan bidang proyeksinya adalah sebagai berikut. Tadi itu udah ada di PPT. Ada di PPT itu, Moe. Iya, teman-teman. Itu ada di PPT ya. Nanti, by the way, tadi ada yang nanyain PPT-nya tuh nanti bisa dikirim apa enggak. Nanti tuh jadi di Bersinar Project tuh punya G Drive, isinya kayak materi-materi gitu. Nanti kalian bisa akses, abis kelas nanti aku langsung isi. Semoga bisa secepatnya di-up ke G Drive-nya ya sama tim akademiknya. Nanti bakal di-share kok, teman-teman, pastinya. Oke. Ini juga ada di slide tadi. Ini juga kan, kayak yang tadi aku bilang, kalau makin dalam tuh birunya makin tua. Terus, tadi ada yang bilang 8 ya, bingungnya ya? Iya, Kak, 8. Iya, Kak, nomor 8. Jadi nih, 8. kalau lintang rendah yang memanjang di garis ekuator tuh maksudnya apa? Berarti kayak di Indonesia gitu kan, lintang rendah. Lintang rendah tuh berarti ya udah yang di seputaran bumi gitu kan. Nah, tadi kan udah aku bilangin, kalau misalkan Indonesia pakai proyeksinya proyeksi yang apa, teman-teman? Azimut, kerucut, atau silinder? Silinder. Nah, iya, itu teman-teman bener silinder. Jadi, sebenarnya ini udah gampang ya, teman-teman, soalnya yang silinder cuma satu gitu loh, dan yang silinder normal yang kayak aku bilang, ya udah silinder pada umumnya kan kayak gini ya, maksudnya kayak ke bawah gitu kan. Jadi kayak ya udah itu udah yang paling pas, silinder normal kayak gitu ya, teman-teman. Udah jelas ya, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Terus sebentar aku stop share screen, terus aku share screen yang
Sebentar. Maaf teman-teman. Ini gimana sih? Wait. Maaf guys, gaptek. Oh, ini stop dulu. Oke, bentar. Terus, jangan keluar dulu teman-teman. Bentar, ada yang mau aku sampein dulu soalnya. Oh, bentar, ada yang nanya. Sebentar. Aku buka PPT-nya lagi dulu deh. Oke, tadi ada yang nanya DM ke aku, Kak, kalau kerucut itu memetakan daerah yang mana? Yang transversal sama normal. Kita balik dulu. Kerucutnya ya. Jadi dia yang tanya kerucut itu memetakan daerah mana? Kerucut ini berarti daerah yang lintangnya tuh di tengah-tengah. Jadi bukan atas banget sama bukan khatulistiwa banget. Fania, aku malu. Ya ampun, makasih. Ya nanti aku bakal sering-sering ajar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan, sumpah gue jadi saltin. Oke, bentar. Kerucut itu memetakan daerah mana? Jadi pada intinya nih ya, aku tekenin lagi, aku kasih contoh biar kalian makin paham. Kalau azimut, itu daerah kutub. Oke teman-teman, jadi kutub atas ya sama bawah. Kalau kerucut, itu daerah yang bukan kutub dan bukan khatulistiwa. Jadi itu yang tengah-tengah, kayak Amerika, Eropa, itu kan di situ ya teman-teman. Ya kan? Bukan di atas banget, bukan di tengah banget. Nah, kalau silinder, ini yang di daerah khatulistiwa, kayak Indonesia. Jadi kalian ingat aja, pokoknya kalau yang dari paling atas tuh azimut, terus turun dikit tuh kerucut, terus turun lagi silinder. Kayak gitu ya teman-teman. Terus, bentar. Kalau masih ada yang mau nanya, boleh banget nanya lagi. Terus di sini aku minta tolong ke kalian. Jadi tuh hari ini tuh hari pertama kali aku ngajar kan, jadi maaf banget kalau misalkan ngomongnya keteteran apa gimana, karena aku juga sebenarnya tuh mau dibagi jadi 2 pertemuan gitu kan, karena peta ini sebenarnya materinya lumayan banyak dan lumayan susah kalau belajarnya buru-buru gitu, tapi emang baiknya tuh kalau misalkan satu materi kan diselesain semua gitu kan teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget nih isi ulasan. Bentar ya, ini untuk review aku juga ke depannya, karena ini kan baru pertama kali aku ngajar. Jadi review dari teman-teman tuh bakal ngebantu banget gitu buat perkembangan aku ke depannya. Ini ya teman-teman. Oke, tolong diisi ya teman-teman yang ulasan atau yang traktirin bersama. Terus ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Maaf ya tadi yang linjur, aku sumpah maaf kalau ngajarnya kecepatan, bener-bener, aduh. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada, jangan lupa diisi ulasannya, terus kita foto bareng dulu ya teman-teman, jadi jangan leave dulu, oke? Oke, aku stop share screen kali ya. Ini beneran nggak ada yang mau nanya lagi nih? Berarti kalau nanti UTBK atau, oke bentar dulu, azimut tadi daerah apa? Bentar. Azimut tuh daerah kutub mana sih? Ya kutub aja gitu loh, kutub utara gitu loh. Jadi kalau misalkan mau memetakan peta di daerah kutub utara, jadi yang digunakan itu berarti yang azimut kayak gitu teman-teman. Azimut tuh zenital nama lainnya ya, kayak gitu. Kak, aku mau nanya. Iya boleh. Kak, kalau untuk pembuatan suatu peta itu kira-kira harus ada syarat-syarat tertentunya nggak Kak, biar petanya tuh bisa valid dan apa ya, benar-benar menampung segala informasi yang ada gitu. Ada nggak Kak syarat-syaratnya? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat, dulu tuh aku tuh ada pas SD ya, kalau nggak salah ada pelajaran peta buta. Nah, peta buta tuh kayak, kita pokoknya butuh atlas lah deh. Terus kayak aku sama temen-temen aku tuh lihat kayak atlasnya, kok ada yang lengkap, ada yang enggak gitu kan, ada yang keterangannya lebih banyak, ada yang kayak, kalau misalkan kota-kota kecilnya ada yang tertulis, ada yang enggak gitu. Sebenarnya kayak, kalau untuk harus orangnya kayak ada ketentuan tertentu atau enggak, kayaknya menurut aku selama itu maksudnya memenuhi kaidah, aku kan nggak ngerti ya, maksudnya pasti ada lah, maksudnya minimal misalkan kalau di atlas tuh harus ada ibu kotanya harus tertulis gitu, atau mungkin kalau misalkan kenampakan alam yang besar banget, yang visible gitu harus tercantum, kayak gitu sih setahu aku yang pasti.
setahu aku ya, dan atlas itu juga harus diperbarui gitu loh teman-teman, karena kayak ada beberapa yang penampakan alam tuh kan makin lama ada yang makin hilang kan, atau bahkan kayak misalkan karena ada baru bencana jadi ada yang terbentuk baru gitu kan teman-teman. Yang penting itu sih kayak yang penting hal-hal yang penting kayak ibu kotanya gitu ada, terus juga penampakan alamnya tuh yang udah updated kayak gitu sih teman-teman. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita foto dulu ya teman-teman. Bentar. Sumpah maaf, aku tuh masih gaptek, aku nggak ngerti tau nggak sih? Bentar. Ini gimana stopnya ya ampun. Oke, bentar gini dulu, terus aku stop. Oke. Teman-teman on cam dulu yuk.